Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih kita sudah melewati penyembahan-Mu. Bentar lagi kita akan masuk ke ibadah kita Tuhan. Berkati setiap anak yang ada dalam sini supaya dapat menjadi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang dalam nama Yesus. Amin. Amin. Shalom. 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 Puji Tuhan. Siapa yang pernah mendengarkan lagu yang sempat viral di dunia? Sempat viral di TikTok. Nah, lagu ini. Karena lagu ini enak sekali. Bentar. Bisa nyanyi ya? Enten bisa? Siap? Kalau saya suruh tepuk tangan, kita tepuk tangan, oke? Amin. Amin. 1, 2, 3. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Tak berubah selama-lamanya. Kita ulang. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Kita ulang. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tepuk tangan semuanya. Baik, terima kasih. Sebelum kita masuk ke firman, adakah yang mau bersaksi di sini? Enten dari Taiwan ini. Jauh ini ya. Kasih nggak, Ten? Nggak ada. Teresia, Nino. Mungkin Bu Lydia sendiri yang mau saksi. Nggak ada ya. Lain kali. Oke. Sebelum kita masuk ke firman, mari kita berdoa dan menyanyikan sebuah lagu. Terima kasih Tuhan, terima kasih telah membuat kami bersama di tempat ini. Sebentar kita akan memasuki ibadah kami, yaitu mendengarkan firman-Mu Tuhan, supaya apa yang disampaikan oleh pembicara kami dapat berbuah di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Ulang sama. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi,
tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Saya undang Bu Lucy untuk memulai. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Silakan dulu sih. Kita akan bersatu di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Terbukti hingga sampai saat ini, kami tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Itu bukti Tuhan memelihara kehidupan kami, Tuhan mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya biarpun kami terhalang oleh jarak, namun kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami di dalam ibadah Yud kali ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, kasih setia-Mu senantiasa menyertai setiap kami, melingkupi setiap kami Tuhan. Berkati anak-Mu yang sudah memimpin di dalam pujian, Engkau terus memakai Habel untuk lebih hari, lebih luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak kalau sebentar kami tidak belajar akan kebenaran firman Tuhan. Engkau senantiasa mengurapi setiap kami, memberkati setiap kami. Terlebih hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, Tuhan urapi dengan otoritas kuasa daripada Tuhan, sehingga setiap perkataan apa yang disampaikan oleh hamba-Mu sungguh-sungguh boleh memberkati anak-anak muda yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom. Shalom. Ya, mohon maaf ya teman-teman. Ini kameranya saya off karena di sini mau mendung peteng. Jadi apa takutnya nanti Zoom saya terpental keluar masuk. Nggak apa-apa ya Ibu Lydia, Habel, semua teman-teman ya. Ya Bu, nggak apa-apa. Iya, terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya. Ibu Lydia, Habel, juga teman-teman yang ada di Youth H2O Surabaya. Terima kasih banyak. Gimana kabarnya hari ini semuanya, teman-teman? Luar biasa. Puji Tuhan, luar biasa. Harus semakin semangat ya. Iya, puji Tuhan. Sesuai tema yang kemarin saya kasih, hari ini, siang ini kita akan belajar bersama-sama tentang kesetiaan yang mendatangkan berkat.
Nah, kalau kita mendengar kata setia ini pasti di dalam benak kita, setia ini dalam hal apa aja ya? Setia ini melingkupi apa aja ya? Nah, ini penting sekali untuk kita pelajari, khususnya anak-anak muda ya. Bagaimana kita harus belajar untuk menjadi pribadi yang setia di hadapan Tuhan ya. Nah, kita akan belajar sama-sama saat siang hari ini. Kita buka di dalam kitab Rut ya, kitab Rut. Kemarin saya lupa nggak ngasih ayatnya ya. Mohon dimaafkan ya. Rut pasal yang pertama, sebenarnya kita akan pelajari dari ayat yang pertama sampai yang ke-22. Ya, sebenarnya nanti PR di rumah bisa dibaca di rumah. Saya akan sampaikan di poinnya saja ya. Kita akan simak di dalam ayatnya yang ke-16 ya. Rut pasal 1 ayat yang ke-16 itu poinnya ada di situ. Saya akan bacakan buat kita semua siang ini. Demikian firman Tuhan, tetapi kata Rut, janganlah desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Amin. Nah, teman-teman, kita akan belajar saat siang hari ini dari pribadi Rut. Rut itu siapa? Nah, ya, kita akan buka di dalam latar belakangnya dulu, ya. Kisah dari pasal 1 ini seperti apa, ya? Kok sampai ada Rut di sana, ya? Nah, dari pasal 1 nanti kalian bisa baca di rumah. Ada satu keluarga di sana, yaitu sepasang suami istri dan memiliki seorang anak. Namanya Elimelek dan Naomi. Punya 2 anak laki-laki, namanya Mahlon dan Kilion. Nah, satu keluarga ini tinggal di tanah Israel. Tinggal di tanah Israel, sekeluarga. Ya. Nah, singkat cerita, di sana itu terjadi bencana kelaparan. Di tanah Israel itu. Terjadi bencana kelaparan yang sangat hebat. Gitu ya. Akhirnya sekeluarga ini merantau. Mereka merantau dan tibalah mereka di suatu daerah Moab. Ya, dan mereka berdiam di sana. Kalau kalian perhatikan di sana mereka itu berdiam tinggal di sana tuh cukup lama. Ya, kurang lebih 10 tahun. Nah, saat di Moab inilah anak-anak Naomi dan Elimelek ini menikah, ketemu pasangan hidupnya, ya. Mereka ketemu pasangan hidupnya dari bangsa Moab. Bangsa Moab ini bangsa yang tidak mengenal Allah ceritanya, ya. Bangsa yang tidak mengenal Allah. Akhirnya anaknya Naomi dan Elimelek ini yang bernama Mahlon dan Kilion ini menikah di sana, ya, bertemu dengan pasangan hidup mereka yaitu Orpa dan Rut. Nah, jadi Rut ini adalah perempuan yang berasal dari bangsa Moab, dari bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, apa sih istimewanya Rut? Sehingga Rut ini sangat istimewa sekali. Ya, saya kalau membaca kisah Rut ini benar-benar luar biasa. Ini menjadi inspirasi saya. Ya, seorang wanita yang luar biasa, yang istimewa, gitu ya. Nah, pada waktu itu, singkat cerita, saat mereka sudah lama tinggal di sana karena terjadi bencana kelaparan di tanah Israel, akhirnya Elimelek, suami Naomi itu meninggal. Ya, meninggal. Tinggallah Naomi bersama kedua anaknya dan kedua orang menantunya. Ya, tidak lama kemudian, ya, si anak-anaknya Naomi ini juga meninggal. Mahlon dan Kilion ini meninggal. Akhirnya tinggallah Naomi seorang diri bersama dengan 2 menantunya. Ya, lalu singkat ceritanya mereka itu tinggal bertiga bersama dengan Naomi. Lalu karena Naomi merasa dia sudah sendiri, tidak memiliki suami dan anak, ya, lalu Naomi ini berkata kepada anak-anak menantunya, kepada Orpa dan Rut. Dia bilang seperti ini di ayat yang ke-11. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah. Sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami,
Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Nah, kalau saya bahasakan dengan bahasa sehari-hari, ya, si Naomi ini kan sudah merasa tidak punya siapa-siapa lagi. Ya, suaminya meninggal, kedua anaknya pun meninggal. Lalu si Naomi ini ngomong sama si Orpa dan si Ruth gitu ya. Wes pulango nak gitu ya, pulango ke bangsamu. Ya, aku sudah nggak punya anak laki-laki lagi yang nanti bisa menikahi kamu gitu ya. Masakan kamu nggak bersuami lagi karena kamu masih muda mungkin. Nah, lalu ya si Orpa ini menantu dari Naomi ini ngomong gitu ya. Wes aku tak pamit wae Bu gitu ya. Aku tak pamit pulang ke bangsaku gitu. Ini si Orpa. Akhirnya si Naomi mengizinkan Orpa pulang ke bangsanya. Tinggal Ruth. Lalu Naomi bilang, itu saudara iparmu sudah pulang. Kenapa kamu tidak mengikuti saja? Pulanglah ke sana. Nanti kamu bisa menikah lagi di bangsamu, di daerahmu gitu ya. Nah, luar biasanya di sini loh, teman-teman. Si Ruth ini kekeh gitu ya, bersikeras. Dia mau tetap ikut Naomi, ya, tetap ikut Naomi. Nah, akhirnya Naomi bilang gini, aku mau pulang ke bangsaku. Buat apa aku di sini? Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Lalu tadi yang kita baca di ayat yang ke-16, di sini Ruth berkata, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Inilah istimewanya Ruth. Ya, istimewanya Ruth ini kita bisa belajar dari pribadi Ruth ini dua hal, teman-teman. Ya, kenapa sampai Ruth ini menjadi perempuan yang istimewa? Yang pertama, Ruth ini memiliki kasih yang benar-benar tulus kepada Naomi. Nah, kita bisa belajar dari pribadi Ruth karena Ruth ini adalah sosok wanita yang sangat luar biasa, sosok wanita yang sangat istimewa. Padahal dia dari bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi dikala semuanya meninggalkan Naomi, Naomi sudah tidak punya apa-apa. Ya, bahkan menantunya yang satu aja sudah meninggalkan dia. Tetapi Ruth bersikukuh untuk tetap ikut Naomi. Ya, dia dikatakan di sana, kemanapun kau pergi aku mau ikut. Nah, di sini kita bisa pelajari dari pribadi Ruth. Kenapa dia menjadi wanita yang istimewa? Yang pertama karena si Ruth ini memiliki kasih yang tulus kepada Naomi. Nah, kasih yang tulus inilah yang harus kita miliki, teman-teman. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai generasi muda, penerus gereja, ya, angkatan-angkatan muda ini kita harus tanamkan, ya, tanamkan sikap dan sifat kasih itu yang tulus itu ada di dalam diri kita. Ya, kemarin Bu Lucy juga sampaikan waktu di pemuda di sini ya, di Wringin Nanom, ayo sama-sama kita memiliki kasih yang tulus ya. Kasih itu berbeda dengan cinta. Kasih itu identik dengan pengorbanan ya. Aku mengasihi engkau. Walaupun kau nggak mengasihi aku tetap mengasihi engkau. Butuh adanya suatu pengorbanan. Demikian juga dari si Ruth. Ruth karena mengasihi Naomi dengan tulus, dia tidak pernah meninggalkan Naomi sendiri. Ya, andaikan Ruth tidak memiliki kasih yang tulus, mungkin dia juga sama seperti Orpa, meninggalkan Naomi sendiri, membiarkan Naomi pulang ke bangsa Israel sendiri, ya. Tetapi Ruth ini enggak. Dia memiliki kasih yang sungguh luar biasa kepada Naomi. Ya, dia mau ikut Naomi. Ya. Seharusnya kita sebagai anak-anak muda di sini kita pun harus memiliki kasih. Nah, di dalam perjanjian lama 10 perintah Allah ini diringkas di dalam perjanjian baru menjadi 2 hukum kasih, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Nah, sudahkah di dalam diri kita ini kita memiliki kasih yang tulus kepada Tuhan? Ya, mungkin di dalam ibadah youth kita ini terbatas seperti ini, ya, dibatasi oleh jarak.
Ya, kita mungkin tidak tahu ada yang dari mana. Ini Tenten ada di luar negeri, wah luar biasa ini ya. Salut saya di luar negeri tapi tetap setia ikut youth ya. Nah, ini menjadi sesuatu apa ya? Motivasi buat kita. Harusnya biarpun keadaan youth kita masih online seperti ini, ayo kita sama-sama bersatu. Kalau bukti kita mengasihi Tuhan, ayo kita ibadah ya, biarpun lewat Zoom. Ibadah tunjukkan bahwa kita ini mengasihi Tuhan dengan tulus ya. Nah, itu yang harus kita miliki dari pribadi Ruth ya. Nah, yang kedua teman-teman, nggak lama karena Bu Lucy jam 3 harus persiapan untuk ibadah di sini ya. Yang kedua, kenapa Ruth ini menjadi pribadi yang sangat istimewa ya, yang sangat istimewa. Yang kedua, kesetiaan Ruth. Perhatikan di sana. Tadi kalau kita baca dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir ini bagaimana Ruth kekeh mengikuti Naomi. Dia tidak mau meninggalkan Naomi, dia tetap setia. Apapun yang terjadi, Ruth tetap setia ikut Naomi. Bahkan dia ikut pulang bersama dengan Naomi. Ya, kesetiaan inilah yang menjadi ciri khas anak-anak Tuhan. Ya, kalau kita mau dibilang menjadi pribadi yang setia, ya kita harus tunjukkan itu. Lewat apa? Sikap kita. Kita mau setia, setia beribadah, ya, setia berdoa, setia melayani Tuhan. Ya, di dalam kehidupan kita kesetiaan ini sangat diperlukan. Menjadi sesuatu yang sangat penting bagi diri kita di dalam mengiring Tuhan. Ya, ayo kita mau belajar setia. Ya, karena di balik kesetiaan ini ada sesuatu berkat yang Tuhan berikan dengan secara luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam kitab Mazmur banyak sekali di sana diceritakan bahwa Tuhan itu memberkati orang-orang yang setia. Hanya orang-orang yang setia. Berarti orang yang nggak setia jangan harap mau diberkati Tuhan. Ya, di dalam ibadah aja males. Ya, nggak mau ikut, males online, males Zoom. Ya, nah, nggak boleh seperti ini. Harusnya kita tetap setia. Apapun keadaan kita mau tetap setia. Melayani Tuhan di dalam segala hal. Ya, apapun talenta yang Tuhan kasih buat kita. Mungkin kita bisa menyanyi, ayo layani Tuhan dengan suaramu yang terbaik buat Tuhan. Ya, mungkin saya enggak bisa apa-apa, saya bisa soundman. Ayo layani Tuhan. Berkecimpung di dalam dunia multimedia, di dalam gereja. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Apapun itu, setialah. Kalau kita mau setia di dalam perkara kecil dengan talenta yang Tuhan kasih, percayalah Tuhan akan berikan kau perkara yang besar. Lewat talenta yang Tuhan kasih itu kamu kembangkan. Kalau punya talenta jangan dipendem. Nanti bisa diambil Tuhan itu, yang rugi kita. Ya, apapun yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita, belajarlah itu, lakukan itu dengan kesungguhan hatimu, dengan setia kepada Tuhan. Ya, kesetiaan itu mendatangkan berkat yang sangat luar biasa dari Tuhan. Ya, perhatikan kisah Ruth. Ya, bagaimana Ruth dengan setianya kepada Naomi. Ya, karena memang dia memiliki kasih yang tulus. Berkat apa yang Ruth terima? Kalau kalian nanti baca di rumah juga PR ini ya, baca di rumah nanti pasal yang kedua. Akhirnya apa? Ruth diberkati Tuhan, dipertemukan Tuhan dengan jodohnya kembali yang bernama Boas. Itu yang terbaik loh dari Tuhan. Ya, Boas ini bukan laki yang kaleng-kaleng, bukan cowok kaleng-kaleng loh ya. Boas ini cowok yang kaya raya pada waktu itu. Ya, punya tanah yang sangat banyak, ya, orang kaya raya. Terbaik yang Tuhan kasih kepada Ruth. Ini upah bagi kesetiaan Ruth. Nah, kalau kita sebagai anak-anak muda, kalau kita ingin diberkati Tuhan, ayo setia. Supaya Tuhan bisa memberikan kita yang terbaik. Seperti Tuhan memberikan berkat yang luar biasa kepada Ruth, Tuhan pun sanggup memberikan kita berkat yang luar biasa. Amin. Tuhan sanggup memberikan kita berkat yang luar biasa, asal kita mau setia. Setia dalam segala hal. Ayo, jangan pernah kita merasa enggan untuk ibadah. Jangan sampai kita malas-malasan untuk ibadah. Setia melayani Tuhan. Apapun yang Tuhan kasih. Apapun yang Tuhan percayakan buat kita. Jalani itu dengan setia. Lakukan itu dengan kesungguhan hati sebagai bukti engkau mengasihi Tuhan. Maka percayalah di balik kesetiaanmu itu, Tuhan bisa memberikan berkat yang luar biasa dalam hidupmu. Masa depanmu diberkati Tuhan. Jodohmu
diberikan Tuhan yang terbaik nanti. Ya, kalau yang masih sekolah-sekolah ini jangan mikir jodoh dulu, sekolah dulu yang pinter. Ya, cita-cita masa depanmu sudah ada dalam rencanaan Tuhan yang luar biasa. Seperti lagu tadi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, Tuhan sudah punya waktu yang terbaik buat kita. Ya, asalkan kita mau lakukan hal yang menjadi bagian kita di hadapan Tuhan. Apa itu? Setia. Setialah kepada Tuhan. Ya, di gereja manapun, ya di youth ini, di H2O, setialah menjadi pemuda-pemuda yang tangguh, ya, bisa membawa nama harum gereja, ya, bisa membawa nama baik gembala, ya, bisa menjaga hidup kita, supaya lewat semuanya itu kita lakukan dengan setia dan sebagai bukti kita mengasihi Tuhan, maka berkat Tuhan itu akan Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Dua hal ini, teman-teman, ya, ayo menjadi renungan kita buat kita semuanya siang hari ini, ya, kesetiaan kita itu diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, Tuhan itu tidak pernah berhutang kepada kita. Ya, jalani apapun yang menjadi bagianmu untuk Tuhan, lakukan itu dengan setia. Beri yang terbaik buat Tuhan. Maka kesetiaan itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan memberkati hidupmu, masa depanmu, apapun yang kau rindukan, apapun yang kau impikan untuk masa depanmu. Tuhan pasti akan jawab dan berikan itu semuanya tepat sesuai dengan waktu Tuhan yang terbaik. Amin. Puji nama Tuhan, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya, biarlah ini boleh menjadi perenungan buat kita semuanya. Pesan firman Tuhan pada saat siang hari ini kepada kita semuanya, ayo jadilah pribadi yang setia kepada Tuhan. Miliki hati yang tulus mengasihi Tuhan, cinta kepada Tuhan. Ya, berikan secara totalitas hidupmu yang terbaik buat Tuhan. Dan jalani apa yang Tuhan mau dalam hidupmu dengan setia. Percayalah berkat Tuhan itu melimpah atas kehidupan kita semuanya. Amin, puji nama Tuhan. Saya serahkan kepada MC, WL atau Ibu Lydia. Tuhan memberkati. Tenten bisa doa penutup firman. Ya, semuanya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kemurahan-Mu yang indah untuk hari ini, Tuhan. Engkau telah membuat kami semua bisa berkumpul di sini. Semoga firman yang kami dengar baru saja yang telah disampaikan bisa tinggal di dalam hati kami, bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari juga ya Tuhan. Tuhan, berkati juga hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain, melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkatilah hari ini ya Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Masih semangat semuanya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya ingin menyampaikan sebuah pengumuman yang kita sudah sampaikan minggu kemarin untuk ibadah onsite. Kita sudah mau mendekati bulan Maret dan kemungkinan besok di gereja akan dibicarakan bersama. Tapi onsite-nya juga tetap ada Zoom. Jadi kalau Tenten di Taiwan juga bisa langsung live streaming di Zoom. Kadang juga kita akan berusaha untuk bisa live streaming langsung ke YouTube. Jadi nggak pakai Zoom lagi seperti ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita tutup dalam ibadah kita hari ini, saya serahkan kepada Ibu Lydia untuk doa penutup dan doa syafaat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom semuanya. Ibu Lucy, terima kasih untuk pelayanannya. Silakan kalau mau meninggalkan Zoom-nya untuk persiapan ibadah di Gresik ya. Iya, baik. Ibu. Terima kasih. Iya, Ibu Lydia. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus berkati. Amin, terima kasih Bu Lucy. Ya, mari kita berdoa ya. Tuhan Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini Tuhan. Kau telah mempertemukan kembali kami di dalam Zoom ini untuk beribadah, menerima berkat firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami boleh belajar untuk menjadi pribadi yang mengasihi dengan tulus dan yang setia Tuhan. Setia di dalam ibadah, setia menjadi anak-anak-Mu, setia di dalam setiap
pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati Ibu Lucy yang sudah memberkati kami dengan firman-Mu di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya. Tuhan membuatnya segala sesuatu berhasil karena Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga serahkan anak-anak-Mu yang saat ini ada di dalam Zoom ini Tuhan, dan juga yang berhalangan Tuhan, kami bawa di dalam tangan-Mu, Habel, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kemampuan dan hikmat di dalam pelayanannya sebagai ketua dari youth ini, dan juga Nino, Tenten, Teresia, Timothy, dan juga untuk lady yang saat ini tidak hadir Tuhan karena mengikuti perlombaan Peskip dimanapun dia berada. Tuhan senantiasa menyertai dan memberikan kekuatan supaya dia bisa mengikuti perlombaan dengan baik. Kami juga berdoa untuk Cheryl, Daryl, dan BW juga Tuhan yang tidak hadir saat ini. Tuhan senantiasa memberi kesehatan dan berkat-berkat-Mu Tuhan atas mereka, untuk mereka bisa berkumpul kembali dengan kami untuk mengikuti ibadah. Kami juga serahkan Tuhan ibadah keesokan harinya hanya di dalam tangan-Mu, supaya esok kami juga kembali beribadah dengan satu kesenangan dan berkat rohani-Mu boleh dicurahkan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, supaya bangsa ini boleh menjadi bangsa yang takut akan Engkau. Dan kami berdoa untuk generasi muda dari bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan melawat bangsa, generasi mudanya Tuhan, Engkau boleh bekerja di dalam Roh Kudus-Mu supaya terjadi pertobatan Tuhan, supaya generasi-generasi muda ini menjadi generasi yang takut akan Engkau, generasi yang akan meneruskan segala yang ada di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk semua gereja-gereja-Mu dimanapun berada. Biarlah gereja-Mu boleh menjadi terang dan berkat dimanapun gereja-Mu boleh ada Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Biarlah kasih setia-Mu tetap bersama-sama dengan kami Tuhan sampai Engkau datang kembali untuk memberikan kekuatan kepada kami supaya kami bisa melakukan segala firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Terima kasih. Tenten lagi off ya, Ten. Oh iya, lagi off ya. Tumben bisa ikut ibadah. Iya, ambil libur hari Sabtu. Ambil libur hari Sabtu. Di sama itu toh, C. Elin toh. C. Elin hari Iya, ini. C. Elin toh anaknya Puri. C. Herlina, iya lagi kerja setahu sekarang. Sehat-sehat di sana ya, Teh. Ya, pamit semuanya ya. Tuhan berkati. Terima kasih.